Pernah kepikiran gak sih gimana caranya negara yang luar biasa beragam kayak Indonesia ini bisa tetap satu? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melihatnya bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai sebuah mahakarya, sebuah simfoni yang megah dan harmonis. Jadi, pertanyaan utamanya sebenarnya sederhana, tapi juga dalam banget. Gimana caranya 1340 budaya yang berbeda-beda itu bisa menciptakan satu lagu yang sama? Ini nih yang jadi tantangan sekaligus keajaiban terbesar Indonesia. Biar kebayang skalanya, coba dilihat angka ini, 1340. Ini bukan angka sembarangan loh. Menurut data resmi, segitulah jumlah suku bangsa di Indonesia. Bayangin aja, ada 1340 instrumen yang unik banget dalam orkestra raksasa kita. Tapi tunggu dulu, kerumitannya nggak berhenti di situ. Orkestra ini ngobrol dalam 718 bahasa daerah yang beda-beda. Setiap bahasa punya melodi dan ritmenya sendiri. Jadi pertanyaannya makin krusial. Gimana caranya para musisi ini bisa saling ngerti? Apalagi bisa main bareng dalam satu harmoni? Nah, ternyata jawabannya tuh begini. Harmoni itu bukan sesuatu yang tiba-tiba on atau off gitu aja. Bukan. Ia itu sebuah proses, sebuah perjalanan yang punya tingkatan-tingkatan yang jelas. Yuk, kita bedah 3 tingkatan ini buat lihat gimana sebuah simfoni itu dibangun, selangkah demi selangkah. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita samain dulu pemahaman kita. Harmoni dalam keberagaman itu bukan sekedar kondisi, yang penting nggak ribut. Bukan itu. Ini tuh sebuah kondisi aktif di mana perbedaan-perbedaan yang ada justru jadi kekuatan yang saling mengisi dan memperkaya satu sama lain. Nah, perjalanannya itu kira-kira kayak gini. Level pertama, keeksistensi. Ini tuh ibaratnya kamu sama tetangga yang beda budaya, ya cukup saling sapa, hidup sebelahan dengan damai. Terus, kita naik level ke kooperasi. Di sini, kamu dan tetangga tadi mungkin bikin tim bareng buat ikut lomba 17-an. Nah, puncak tertingginya, ini yang paling keren, integrasi. Disinilah keajaiban terjadi. Budaya-budaya itu mulai ngeblend, saling mempengaruhi, dan lahirlah sesuatu yang benar-benar baru, kayak rendang jadi topping pizza, atau musik jazz yang ada sentuhan gamelan. Tentu aja ya, orkestra segede ini nggak mungkin bisa main kalau nggak ada panggung yang kokoh dan partitur yang jelas kan? Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Pilar-pilar fundamental yang menopang seluruh simfoni harmoni di Indonesia. Jadi, ada 4 pilar utama yang jadi fondasinya. Ada pilar hukum dan negara yang menjamin kita semua setara di mata hukum, terus ada pilar sosial dan budaya yang di dalamnya ada kearifan lokal seperti Tepo Seliro atau rasa tenggang rasa, lalu ada pilar pendidikan yang menanamkan pemahaman multikultural sejak dini, dan tentunya pilar ekonomi yang berjuang untuk keadilan bagi semua. Dan kalau kita ngomongin pilar hukum, frasa inilah jantungnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan cuma slogan yang nempel di lambang negara loh. Ini adalah filosofi hidup yang tertanam dalam konstitusi kita, yang jadi notasi dasar dari seluruh lagu kebangsaan kita. Sebuah komitmen bersama. Tapi ya namanya juga pertunjukan pasti nggak selamanya mulus. Setiap orkestra pasti pernah menghadapi disonansi, nada-nada sumbang yang bisa merusak keindahan komposisinya. Dan di era modern ini, wah, nada-nada sumbang itu makin terasa nyatanya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa nada sumbang utama dan gimana cara kita nyetem ulang musiknya. Ada disinformasi dan gelembung filter di dunia digital, ya solusinya adalah literasi digital. Ada narasi-narasi radikal, kita lawan pakai dialog yang konsisten. Ada kesenjangan ekonomi, kita coba atasi dengan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Intinya apa? Untuk setiap nada sumbang, selalu ada kok cara untuk kembali menciptakan harmoni. Oke, kita udah lihat panggungnya, partiturnya, bahkan tantangannya. Sekarang, bagian paling penting, musisinya. Siapa lagi kalau bukan kita semua. Jadi, apa nih peran kamu dan saya buat menjaga simfoni ini tetap terdengar indah? Semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari pola pikir. Kita sebut aja formula 3C. Pertama, curiosity atau rasa ingin tahu. Keinginan yang tulus buat belajar tentang orang lain, bukan buat menghakimi. Kedua, courage atau keberanian. Berani buat membuka dialog, ngobrol dengan hormat, bahkan saat topiknya nggak nyaman. Dan yang paling fundamental, compassion atau welas asih. Kebaikan hati yang bikin kita melihat sesama manusia, bukan cuma labelnya. Tentu saja, pola pikir aja nggak cukup kan? Harus diwujudkan jadi aksi nyata. Kita sebut ini formula 3R. Pertama, recognize atau mengakui. Akui keberadaan dan validitas orang lain di sekitar kita. Lalu, respect atau menghormati. Ini lebih dari sekedar toleransi ya,
tapi sungguh-sungguh menghargai perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Dan yang paling sulit tapi paling penting, reconcile, yaitu punya kemauan besar untuk berdamai dan memperbaiki hubungan saat ada konflik. Jadi, pada akhirnya, harmoni itu bukanlah sebuah garis finish, bukan sesuatu yang kita capai terus, udah, selesai, bukan. Harmoni itu adalah simfoni itu sendiri, yang harus kita mainkan bersama-sama setiap hari. Penjelasan ini mengingatkan kita semua bahwa setiap dari kita adalah seorang musisi dalam orkestra raksasa bernama Indonesia. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Nada apa yang akan Anda mainkan dalam simfoni ini?